Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sarifatur Nabilah dengan NIM 2007010006. Saya mahasiswi dari program studi arsitektur Universitas UIN Araniri. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu warisan budaya Indonesia, yaitu dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Lombok, suku Sasak yang bernama Balai Tani. Rumah Sasak Balai Tani adalah salah satu bentuk rumah tradisional yang digunakan oleh masyarakat suku Sasak di Lombok, Indonesia. Balai Tani bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga berfungsi sebagai ruang sosial dan komunitas yang erat kaitannya dengan kehidupan pertanian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu arsitektur vernakular. Arsitektur vernakular adalah gaya arsitektur yang dikembangkan sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan lokal, serta mencerminkan tradisi setempat. Demikian halnya dengan rumah balai suku Sasak. Selain bahan bangunan yang berasal dari alam tempat tinggal suku Sasak, juga bentuk bangunan yang mencerminkan keyakinan dan nilai yang dianut oleh suku ini. Rumah Sasak Balai Tani termasuk dalam arsitektur vernakular karena termasuk dalam karakteristik utama dari konsep arsitektur, yaitu yang pertama menggunakan bahan lokal, yang kedua respon terhadap iklim dan lingkungan, yang ketiga konstruksi oleh penduduk lokal, yang keempat simbol budaya dan tradisi, dan yang kelima adaptasi terhadap ekonomi lokal. Selanjutnya kita akan membahas denah Balai Tani. Rumah adat Sasak Balai Tani memiliki pembagian ruangan yang sederhana namun sangat fungsional sesuai dengan prinsip arsitektur vernakular. Pembagian ruangan ini mencerminkan nilai-nilai budaya, kebutuhan sehari-hari, dan hubungan masyarakat dengan lingkungan. Ruangan yang pertama bernama dalam balai atau ruang privat. Lokasinya terletak di dalam bagian rumah, namun terpisah dari area publik. Fungsinya sebagai tempat tidur keluarga inti atau tempat menyimpan hasil panen. Yang kedua ada langan balai atau ruang publik. Lokasinya bagian depan rumah, berfungsi sebagai serambi atau tempat untuk menerima tamu. Yang ketiga ada dapur atau biasa yang disebut dengan pawon. Lokasinya terpisah dari bangunan utama, biasanya di belakang rumah. Fungsinya sebagai tempat memasak dan menyiapkan makanan. Yang keempat, kolong rumah. Lokasinya di bawah lantai rumah. Fungsinya sebagai tempat menyimpan hasil panen, alat-alat pertanian, atau untuk memberikan ventilasi alami ke dalam rumah. Dan yang kelima, elemen pendukung, yaitu pintu masuk. Hanya ada satu pintu kecil, biasanya menghadap ke timur. Pintu ini rendah, jadi jika orang masuk itu menunduk sebagai tanda bahwa mereka menghormati orang di dalam rumah tersebut. Pembagian ruangan Balai Tani memiliki filosofi yang sangat bagus, yaitu kesederhanaan. Pembagian ruang minimalis mencerminkan pola hidup yang tidak berlebihan. Lalu privasi dan kehormatan, pemisahan antara ruang publik yaitu langan balai dan private dalam balai menunjukkan penghormatan terhadap keluarga inti. Lalu juga keselarasan dengan alam, penempatan dapur terpisah dan ventilasi alami diatur agar sesuai dengan lingkungan. Rumah Balai Tani juga memiliki struktur tambahan. Yang pertama adalah dapur atau biasa yang dipanggil dengan pawon. Itu terpisah dari rumah utama untuk mencegah asap masuk ke dalam rumah. Terus yang kedua adalah kolong rumah. Pada beberapa balai tani terbentuk panggung. Kolong digunakan untuk menyimpan alat pertanian atau bahkan untuk ternak kecil. Selain dari keunikan segi struktur dan bahan bangunannya, rumah adat ini juga masih sangat mempertahankan tradisinya, yakni saat melakukan pembangunan, rumah harus dilakukan di hari baik. Suku Sasak menentukan hari baik ini berdasarkan sistem kalender tradisional mereka yang disebut dengan Rowot. Penanaman kalender ini disesuaikan dengan proses pengamatan yang dilakukan atas bintang Rowot. Bintang Rowot merupakan gugus bintang Pleiades menurut keyakinan orang-orang Sasak. Lebih dari itu, penentuan lahan untuk membangun rumah juga sangat selektif atau sangat tidak sembarangan. Adapun tempat yang tidak cocok menurut keyakinan suku Sasak antara lain seperti tempat bekas perapian, bekas pembuangan sampah, dan bekas sumur, sebab beberapa tempat tersebut diyakini akan membawa nasib yang kurang baik pada penghuninya.
Dan yang terakhir, filosofi rumah vernakular adat Sasak Balai Tani. Ini mencerminkan hubungan yang mendalam antara manusia, alam, dan budaya lokal. Rumah ini dirancang tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol kesederhanaan, spiritualitas, dan kearifan lokal masyarakat Sasak. Baik, terima kasih banyak sudah menyaksikan presentasi saya hingga akhir. Dari apa yang tadi saya sampaikan, kita bisa memahami bahwa Balai Tani, rumah adat suku Sasak di Lombok, bukan sekadar tempat tinggal biasa. Rumah ini menyimpan banyak nilai budaya, rumah ini menyimpan banyak kearifan lokal dan filosofi hidup masyarakat Sasak yang sangat menghargai harmoni dengan alam dan tradisi leluhur. Hal ini menunjukkan betapa kayanya budaya Indonesia dan bagaimana kita bisa belajar banyak dari warisan budaya nenek moyang kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.